Ambur-bokso Atsawitur warenim Borgu dewa sidiamahi Diwa porocu dayat Narayanu wedem sarum yad buatem yasjabawiyam Sekolang niranjan niruya kalpun nirakyata sududewiku Narayanu Astia Tuam siwa Tuam dewa Ia suara Koram suara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryaki Ratita Ampapukaram apa sambawa Rahimam pundaria kaksip Sabahia biantara suci Om kesama sama dewa Suara peran kita angkara Mamuja suara papidya Walaya suasada siwa Om kesantauya kaiku dosa kesantauya wajiku mam santauya manasu dosa Permadat kesamam Om Santi Santi Santi
Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Penerimaan PWA belum optimal, Pemprov Bali diminta perkuat edukasi dan sosialisasi. KPID Award 2025, Bali TV raih penghargaan iklan layanan masyarakat terbaik. Dan jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Pradana Adiputra, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, menjelang akhir tahun 2025, pelaksanaan program pungutan wisatawan asing PWA di Bali kembali menjadi sorotan. Program yang digagas untuk memperkuat pembiayaan pelestarian budaya dan lingkungan ini dinilai belum berjalan maksimal karena rendahnya keterlibatan pelaku usaha pariwisata dalam sistem pemungutannya. Realisasi penerimaan pungutan wisatawan asing PWA menjelang akhir tahun 2025 di Bali masih belum mencapai target. Gubernur Bali Wayan Koster menyoroti rendahnya partisipasi hotel dan pelaku usaha pariwisata dalam skema endpoint untuk memungut PWA. Meski pemerintah telah menyediakan insentif berupa fee maksimal 3% bagi pihak yang bekerja sama. Pengamat pariwisata Yusdi Dias menilai belum optimalnya peran endpoint menjadi salah satu penyebab lambatnya penerimaan PWA. Ia menekankan pemerintah Provinsi Bali sebagai pemilik program perlu memperkuat upaya edukasi dan sosialisasi agar para pelaku usaha pariwisata merasa memiliki tanggung jawab bersama dalam pelaksanaan pungutan tersebut. Dengan pendekatan yang lebih masif, hotel, agen perjalanan, dan penyedia jasa wisata diharapkan dapat berperan aktif dalam pengumpulan PWA. Menurut Yusdi, kejelasan mekanisme pungutan juga harus diperhatikan. Kejelasan tata cara dan perangkat pungutan dinilai penting agar implementasi kebijakan berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan kebingungan di lapangan. Ya, sekarang pertanyaannya, kalau endpoint tidak maksimal kan kita juga tidak bisa menyalahkan mereka. Jadi yang sangat berkepentingan dalam hal ini pemerintah Provinsi Bali yang punya produk ini harus lebih masif ya untuk memberikan edukasi, sosialisasi agar para endpointers ini turut merasa memiliki lah, mau dia mengkolek. Dan juga diperjelas ini para wisatawan asing maksudnya yang masuk Bali, yang ke Bali tapi dengan transit lewat Jakarta atau turun di Jakarta dulu baru kemudian ke Bali bagaimana? Apakah kena pungutan ini atau tidak, kan begitu. Jadi perangkat aturan atau data pungutnya gitu harus benar-benar dimatangkan lah, dirembukan bersama bagaimana kita mengajak, mengetuk pintu gitu, ngajak para endpointers ini agar membantu. Dengan optimalnya pelibatan pelaku pariwisata, program PWA diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi keberlanjutan pariwisata di Bali. Sinergi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi kunci untuk memastikan setiap wisatawan turut berkontribusi pada pelestarian adat, budaya, dan lingkungan di Pulau Dewata. Yana, Bali TV. Sebagai upaya mengedukasi masyarakat dalam penanganan sampah di Kota Denpasar, DLHK Kota Denpasar berkolaborasi dengan seniman menggelar sosialisasi pengelolaan lingkungan terkait pemilahan sampah berbasis sumber. Kegiatan yang dilaksanakan serangkaian Car Free Day di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar ini merupakan kegiatan rutin dengan menyasar seluruh lapisan masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kota Denpasar berkolaborasi dengan para seniman muda, yakni seniman Bondres Tribuanasari Nongcret Dewata, dalam upaya memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait pemilahan sampah berbasis sumber. Kegiatan yang rutin diadakan setiap 3 bulan sekali ini merupakan upaya pemerintah untuk memberikan edukasi agar masyarakat mengenal berbagai jenis sampah seperti sampah organik, anorganik, dan limbah B3 untuk mempermudah proses dalam pemilahan sampah.
Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Iwayan Tagel Sidarta mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan program DLHK Kota Denpasar, khususnya terkait pemilahan sampah berbasis sumber dengan menggandeng seniman. Selain memberikan edukasi terkait pemilihan sampah, DLHK Kota Denpasar juga membagikan tumbler dan tote bag pada masyarakat yang masih menggunakan plastik maupun membawa botol minum sekali pakai. Hal tersebut sebagai upaya mengurangi penggunaan sampah plastik khususnya di Kota Denpasar. Kegiatan hari ini pertama saya sampaikan adalah temanya adalah Semarak Kelola Lingkungan. Itu bertujuan adalah mensosialisasikan program daripada DLHK khususnya pemilahan sampah yang berbasis sumber yang memang sudah kita gelorakan selama ini untuk mengajak seluruh warga kota, masyarakat Kota Denpasar dan Bali secara umum bagaimana kita bisa mengelola sampah di sumber. Kalau yang tadi saya lihat masyarakat agak antusias sekali bagaimana kita menyampaikan bahwa masyarakat biar mengerti dan paham terutama pemilihan sampah mana yang organik, mana yang anorganik. Kegiatan sosialisasi ini disambut antusias masyarakat di mana edukasi dilakukan melalui permainan yang dapat diikuti masyarakat. Dalam permainan tersebut, masyarakat diajak untuk mengelompokkan sampah sesuai jenisnya, di mana sampah yang tergolong sampah organik dapat dimasukkan ke kotak warna hijau sampai anorganik di kotak warna kuning dan sampah atau limbah B3 dapat dimasukkan ke kotak warna merah. Jadi ini, kalau game itu sebenarnya bagaimana kita bisa memberikan edukasi, pemahaman yang memang lebih detail ke masyarakat. Oh, yang mana dipakai untuk warna hijau, yang mana sampah yang dipakai untuk warna kuning, dan yang mana sampah itu yang dipakai warna merah. Yang warna hijau biasanya sampah kita pakai sampah yang organik. Kalau yang kuning itu adalah sampah anorganik, sedangkan yang merah itu adalah sampah-sampah yang memang berkaitan dengan limbah B3 seperti baterai, korek api dan seterusnya. Nah, di samping itu kita melakukan ini rutin. Kita lakukan setiap 3 bulan sekali. Tempatnya yang memang kita ambil tempat-tempat yang memang strategis. Terutama memang yang paling kita cari adalah memang untuk di Car Free Day, karena Car Free Day ini memang momennya luar biasa sekali antusias masyarakat untuk kita bisa sampaikan untuk sosialisasi ini. Himbauan ini biar sampai ke masyarakat dan masyarakat juga mau melakukan itu sehingga dari tahun ke tahun nanti pengurangan ini juga sejalan dengan program daripada Pak Gubernur bagaimana pengurangan sampah plastik itu kalau bisa kita upayakan sampai 0%. Selain mengedukasi masyarakat, pihaknya juga menghimbau kepada para pedagang maupun UMKM agar mengurangi penggunaan plastik sekali pakai sebagai kemasan makanan maupun minuman. Dalam mengatasi permasalahan sampah di Kota Denpasar diperlukan peran aktif seluruh lapisan masyarakat sehingga berbagai program yang telah ada dapat berjalan dengan baik serta dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Denpasar, bersih. Pilah sampah, pasti bisa. Kebersihan, tanggung jawab saya. Sukma, Bali TV. KPID Award 2025, Bali TV raih penghargaan iklan layanan masyarakat terbaik. Kami segera kembali dengan laporannya. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih, jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih, jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna, kualitas dijamin terbaik.
Cat Kalor, harga ekonomis. Masak? Jangan telan mentah-mentah, pikir lagi masak-masak. Amidis, satu-satunya air minum kemasan yang sudah dimasak 110 derajat. Murni dan sudah dimasak. Amidis. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as samsam guling, kuah balik, and lawar babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Start to leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Ngepat juga. Ya. 4. Tumpang alit-alit iki 4. Ngangen sampian busung medulang lindung wasani nganggo bayu sonora tropical pop langsung personilipun 8 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan kita memanggil. informasi seputaran aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Terus kembangkan kreativitas, YWE, dan juga narkoba. Pemirsa, Komisi Penyiaran Indonesia KPI Daerah Bali menggelar Anugerah Penyiaran Bali 2025 di Gedung Kesiranawa Taman Budaya Provinsi Bali Minggu pagi. Anugerah Penyiaran Bali 2025 mengambil tema Siaran Berkeadilan dalam Bali Era Baru, dan tahun ini Bali TV berhasil meraih penghargaan pada kategori Iklan Layanan Masyarakat Terbaik. Ketua KPID Bali Agus Astape melaporkan terdapat 14 kategori pada Anugerah Penyiaran Bali 2025 dengan 3 lembaga penyiaran kategori terbaik. Sementara Lifetime Achievement kepada Ide Bagus Ano Meranuara, pendiri Teater Mini Badung, terkait tema siaran berkeadilan dalam Bali Era Baru, ia menjelaskan lewat keberadaan Turia pada tower yang berfungsi sebagai penguat sinyal televisi digital. Masyarakat di wilayah Bali Utara bisa menikmati siaran televisi yang sama dengan wilayah Bali Selatan tanpa menggunakan parabola. Jelaskan siaran berkeadilan dalam Bali Era Baru, karena Bali menjadi satu wilayah teritorial ya, sehingga dengan adanya Turia pada tower yang dibangun oleh pemerintah Provinsi Bali, itu ini menjadi dampak yang positif, sehingga Bali Utara, Bali Selatan kita harapkan mendapatkan siaran yang sama. Terus selama ini kan Bali Utara sulit mendapatkan siaran teritorial yang tanpa parabola. Nah sekarang mudah-mudahan dengan pembangunan itu kita akan makin terus membuat masyarakat semakin mudah untuk mengakses siaran televisi. Jadi itu yang menjadi poin dari kita, dan mengapresiasi Pemprov Bali yang memang sudah membangun Turia pada tower. Mewakili Gubernur Bali, Asisten 3 Sekda Provinsi Bali Iwayan Sarinah menyampaikan penyiaran yang berkeadilan adalah bukan hanya sekedar penyampaian informasi, tapi penyebaran kebijakan dan kebenaran. Media yang baik adalah media yang menjaga integritas, menjaga etika, berpihak kepada kebenaran, dan tidak meninggalkan akar budayanya. Pada kesempatan ini, Duta Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber Provinsi Bali Putri Swastini Koster menyerahkan hadiah kepada pemenang lomba video dokumenter pengolahan sampah berbasis sumber tingkat SMA, SMK se-Bali. Adapun juara 1 diraih SMA Negeri 2 Kuta Utara, juara 2 SMA Negeri 1 Dawan, dan juara 3 SMK Negeri 1 Banjar. Jadi
mengadakan lomba video, paling tidak itu mengedukasi dari remaja untuk remaja lewat video yang dibuat oleh sekolah-sekolah, khususnya di tingkat sekolah menengah atas. Video ini diharapkan untuk mencerahkan, mensosialisasikan kepada para remaja, karena bagaimanapun remaja yang harus peduli karena kedepannya tanah dan air ini adalah diwariskan untuk dirawat kepada mereka. Jadi dari sejak ini mereka harus tahu lagi, dan itu KPID sudah bersinergi dengan apa yang menjadi misi dari pemerintah saat ini. Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Sekali lagi terima kasih KPID. Ditunggu KPID Award tahun 2020. Negeri 2 Kutai Utara mendapatkan juara 1 di dalam acara lomba video berbasis sumber yang diadakan oleh KPID Bali. Yang pastinya rasa senang yang saya rasakan bersama dengan tim, rasa bahagia, tidak menyangka kita mendapatkan juara 1. Menyampaikan, menyebarkan informasi yang sekarang kan bisa dibilang banyak hoax atau penipuan ya, kasus-kasus. Jadi yang dimana acara-acara TV ataupun radio yang udah memiliki nama dan persetujuan yang sesuai persyaratan, jadi itu kan pasti sudah terbebas dari adanya hoax atau penipuan. Jadi itu sangat berfungsi sekali untuk mendapatkan info terkini dan terupdate. Nominasi program televisi dokumenter terbaik. Nominasinya adalah Bali TV, Taksu. Saya lahir di desa Singapadu. Waspada banjir. Program iklan layanan masyarakat televisi terbaik tahun ini berhasil dimenangkan oleh Bali TV dengan tema Waspada Banjir. Selain masuk pada 3 besar nominasi pada 7 kategori yang dilombakan, sementara itu 3 lembaga penyiaran kategori terbaik yakni Lembaga Penyiaran Radio Swasta terbaik diraih Radio Gema Merdeka, Lembaga Penyiaran Publik Lokal terbaik diraih RRI Singaraja, dan Televisi SSJ diraih SCTV. Juliana, Bali TV. Beralih ke informasi pendidikan, pemirsa, Politeknik Pariwisata Bali menggelar wisuda ke-31 di Amphitheater Watu Gunung, Kampus Padma pada Sabtu 8 November 2025. Momentum ini menandai peralihan status mahasiswa menjadi insan profesional yang siap berkarya di industri pariwisata. Wisuda ke-31 ini diikuti oleh 661 wisudawan dari 9 program studi. Hadir dalam wisuda ini Wakil Menteri Pariwisata RI Niluh Puspa dan jajaran Kementerian Pariwisata RI lainnya. Wisuda kali ini mengusung tema Inspiring Change Maintaining Sustainability, yang mencerminkan semangat untuk menjadi agen perubahan yang inspiratif, berani berinovasi, serta menjadikan keberlanjutan sebagai dasar setiap langkah. Dalam laporannya, Direktur Politeknik Pariwisata Bali Ida Bagus Putupuja menyampaikan rasa syukur dan bangganya atas keberhasilan para wisudawan yang telah menuntaskan seluruh proses pendidikan vokasi berbasis industri. Dia juga menjelaskan bahwa sebanyak 63% lulusan telah bekerja di industri pariwisata, 11% memilih menjadi wirausahawan, dan 30% lainnya tengah dalam proses rekrutmen kerja di berbagai bidang. Data ini mencerminkan kualitas pembelajaran di Poltek Parbali yang link and match dengan kebutuhan industri. Sementara rata-rata indeks prestasi kumulatif IPK lulusan menunjukkan performa akademik yang gemilang, dengan IPK tertinggi 3,99 pada program studi manajemen akuntansi hospitality, serta rata-rata IPK 3,84 untuk jenjang sarjana terapan, dan 3,74 untuk diploma 3. Jadi LinkMed ini kita bangun ya, apa sebenarnya yang berkembang di industri ya. Kita sesuaikan dengan kurikulum yang ada di kampus, dan ini kita kerjasama dengan pihak industri ya, karena di industri itu dinamis sekali perkembangan daripada dan kita memanfaatkan juga dosen industri untuk memberikan kuliah atau mahasiswa kita yang artinya sebelum ke industri gitu. Jadi dia tuh juga melihat bagaimana yang ada di industri. Sementara Wakil Menteri Pariwisata RI Niluh Puspa mengatakan, Poltek Parbali berperan besar sebagai Center of Excellence Pendidikan Vokasi Pariwisata. Poltek Parbali dengan proses pendidikannya yang berdasarkan link and match, telah berhasil mencetak SDM-SDM pariwisata profesional, yang telah terserap di dunia industri baik di dalam maupun luar negeri. Keberadaan mereka, memiliki peran strategis dalam mendukung kemajuan pariwisata Indonesia khususnya Bali, yang berdasarkan prinsip Trihita Karana.
63%-nya sudah langsung terserap di dunia kerja, kemudian 23%-nya saat ini dalam proses rekrutmen, 11%-nya berwirausaha. Jadi tentu kita selalu ingin menghadirkan, mencetak SDM pariwisata yang unggul, yang kemudian juga bisa menjadi SDM yang mengedepankan sesuai dengan visi dari pemerintah, yaitu menciptakan pariwisata yang berkualitas dan juga pariwisata yang berkelanjutan. Selanjutnya dilakukan prosesi pelantikan wisudawan secara bertahap, mulai dari lulusan magister, sarjana terapan, dan diploma 3. Puncak acara ditandai dengan penganugerahan bagi wisudawan terbaik kepada 9 lulusan berprestasi yang diserahkan oleh Wakil Menteri Pariwisata RI dan didampingi Direktur Poltek Par Bali. Riasa Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi pelanggaran tata ruang, izin tidak sinkron antara pemerintah pusat dan daerah. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Emco, cat kayu dan besi. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang, baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras berkelangka dengan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut. Selanjutnya tahun 1639 atau tahun 1707 akan di pura ini dapat dikelompokkan Ratu Penatih, penyungsung sejebak jagat pejen. Pengumpul Dijeng selaku pengajian pengumpul jumlah warga serta memohon taksu bagi mereka para penekun spiritual atau balian di Bali. Pemirsa, maraknya pelanggaran tata ruang oleh investor yang membangun akomodasi pariwisata di Bali ditengarai karena tidak sinkronnya perizinan pusat dan daerah. Ini tentu membuat citra buruk iklim investasi di Bali. Beberapa waktu belakangan ini, Bali diramaikan dengan banyaknya akomodasi pariwisata yang melanggar tata ruang. Seperti pembangunan lift di Pantai Kelingking Nusa Penida, pembangunan akomodasi pariwisata di pinggir tebing di Pantai Bingin Badung, dan pelarangan warga Jimbaran Sembahyang ke Pura karena lokasi pura diklaim berada di kawasan penguasaan investor.
Menurut akademisi pariwisata Made Sudjana, Bali telah memiliki perda tata ruang sendiri namun tidak dijalankan dan diawasi dengan baik. Dia juga mempertanyakan investor ketika mencari izin apakah mencarinya ke pusat atau di Bali. Jika hanya mencari ke pusat tentu ini akan menjadi masalah, karena tidak sinkron dan akan bertabrakan dengan peraturan di daerah. Dan inilah yang sedang terjadi di Bali. Untuk mencegah hal serupa terulang, pihaknya mengharapkan para pemangku kebijakan di Bali bisa berkoordinasi dengan pusat dengan melakukan koordinasi sebelum seorang investor mendapatkan izin. Dengan begitu si investor pun akan mendapatkan kepastian hukum dan citra iklim investasi di Bali menjadi baik. Tetapi kan sepertinya itu saya melihat tidak diterapkan dengan baik. Jadi kan seolah-olah investor saya tidak tahu izinnya apakah izinnya dari pusat saja. Mestinya kan sekarang daerah kan punya otonomi daerah, kabupaten, punya kewenangan. Mestinya kabupaten itu juga berhak untuk menilai kalau misalnya ada pembangunan di daerahnya, kan gitu. Yang saya lihat bahwa sepertinya pemerintah tidak begitu ketat melihat perizinan itu. Sehingga apa? Sehingga teman-teman investor itu yang membangun yang memang belum tentu mendapatkan persetujuan izin dari pemerintah daerah. Sehingga bangun itu mungkin dari segi perizinan pusat itu mungkin memenuhi syarat kan itu. Tetapi di daerah kan berbeda. Oleh karena itu sehingga saya sedih sekali sebetulnya kenapa investor sudah ngeluarin duit miliaran rupiah baru diketahui itu bahwa melanggar aturan itu. Kenapa dari mulai misalnya akan membangun itu sudah ditegur, Bapak ini menyalahi aturan gitu kan. Kan sehingga investor juga nggak rugi. Sekarang misalnya sudah ratusan miliar dia keluar, sekarang dibongkar seperti di pantai apa tuh namanya itu? Terus ada lagi yang di sini nih pantai dingin. Ya, itu kan kasihan investornya. Dia sudah keluar duit banyak, baru setelah hampir setengah jadi baru dibongkar. Kenapa nggak dari awal gitu? Jadi saya melihat juga penetap peraturan daerah terkait dengan bangunan itu banyak juga yang melanggar. Banyak sekali bangunan-bangunan yang tidak menggunakan stil Bali. Padahal itu menurut peraturan daerahnya harus setiap bangunan itu ada stil Bali. Pemerintah sebagai pengawas regulasi juga diharapkan lebih sensitif dan lebih banyak turun ke lapangan mengawasi setiap pembangunan yang diberikan izin. Jangan sampai setelah sebuah bangunan berdiri baru dilakukan sidak. Banyaknya muncul bangunan yang melanggar adalah bentuk lemahnya pengawasan, bahkan pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) di beberapa wilayah Bali menyiagakan petugas untuk menangani masalah sampah di pantai, terutama saat musim penghujan dan akhir tahun ketika volume sampah kiriman meningkat signifikan. Hal tersebut diungkapkan Kepala DLHK Provinsi Bali, Madi Rentin. Seolah menjadi langganan menjelang akhir tahun, beberapa wilayah pantai di Bali, khususnya Kuta, Legian, Seminyak, Sanur, dan wilayah pantai di Gianyar, Bali, kembali diserbu sampah kiriman yang terbawa ombak, terutama pada musim penghujan. Sebagai bentuk antisipasi, DLHK Bali pun mulai menyiagakan personilnya di berbagai kabupaten kota berkoordinasi dengan kepala dinas terkait. Menurut Kepala Dinas DLHK Provinsi Bali, Made Rentin menegaskan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kota di Bali untuk mengantisipasi segala kemungkinan dampak musim penghujan yang diprediksi akan terjadi dari bulan November hingga Februari 2026. Selain persiapan personil, DLHK juga siap mempersiapkan peralatan pendukung termasuk alat berat. Sebagai bentuk mitigasi, DLHK juga akan melakukan koordinasi dengan BMKG untuk mengetahui perkembangan cuaca yang terjadi di Bali. Kami mengkoordinasikan seluruh jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kota seluruh Bali untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi. Salah satunya adalah antisipasi musim hujan yang akan tiba. Salah satunya hari ini di sepanjang Pantai Kuto kita melakukan apel kesiapsiagaan. Ini bisa jadi terjadi tidak hanya di Pantai Kuto dan sekitarnya, tetapi juga di seluruh pantai yang ada di Provinsi Bali, Denpasar, Gianyar, Kelungkung, Karangasem, termasuk Jembrana dan Buleleng. Oleh karena itu teman-teman menyiapkan dua hal, kesiapan personil di satu sisi, kesiapan peralatan di sisi yang kedua. Termasuk dalam waktu tidak terlalu lama kami akan melakukan rapat koordinasi gabungan, terutama meminta arahan dari pihak BMKG wilayah 3 Denpasar tentang potensi dan antisipasi curah hujan yang begitu ekstrim yang perlu kita siapkan dan waspadai di seluruh daerah di Provinsi Bali.
Lebih lanjut, hasil timbunan sampah yang dihasilkan dari sampah kiriman laut berkaca pada tahun sebelumnya akan menerapkan treatment khusus dan tidak langsung dihantar ke TPA Suwung. Salah satunya dengan pola pencacahan sebab menurut Rentin sampah laut biasanya akan membutuhkan penanganan khusus. Sementara berkaca pada kasus sebelumnya, sampah kiriman yang berhasil dikumpulkan khusus di wilayah Pantai Kuta saja mencapai 7.000 ton dan belum termasuk sampah kiriman yang berhasil dikumpulkan dari beberapa pantai di wilayah Bali. Ari Wiratmaja, Bali TV. Aparat terkait perlu tindak tegas wisatawan berulah. Kami segera kembali dengan informasinya. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Puniki kemariang disampun anak kealit menekuni. Metapa kalau bos, mepandes utawi mesangi, drama antar ketua banyak Jakarta Selatan para pinangita miwah tokoh-tokoh umat ini. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha angge TPS Cangin Purikau wenten taler 6 TPS sanik kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Pemirsa, kunjungan wisatawan ke Kabupaten Badung menunjukkan tren positif sepanjang tahun 2025. Namun meski angka kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat, kualitas wisatawan asing yang datang justru menurun. Berdasarkan data Dinas Pariwisata Badung hingga September 2025 tercatat 653.955 wisatawan mancanegara datang berlibur ke Badung. Namun situasi ini berbanding terbalik dengan kualitas wisatawan mancanegara yang semakin menurun. Hal ini dibuktikan dari maraknya fenomena wisatawan asing yang berulah di sejumlah wilayah di Badung.
Tokoh masyarakat asal Desa Canggu, Inengah Sudarsana, tak menampik adanya wisatawan berulah di Kabupaten Badung, khususnya di wilayah Canggu. Ia turut prihatin atas kondisi di lapangan bahwa banyak wisatawan asing yang berbuat negatif di Bali. Menurutnya banyak wisatawan yang tidak menaati aturan berlalu lintas yang baik. Maka dari itu ia berharap kepada pemerintah, dalam hal ini pihak kepolisian yang menangani lalu lintas di kawasan pariwisata, agar memperhatikan perilaku wisatawan saat berkendara di jalan. Wisatawan yang tidak mematuhi aturan berlalu lintas sebaiknya ditilang sehingga tertib berlalu lintas bisa dijalankan dengan baik oleh semua pihak. Maka dari itu, bagaimana pemerintah dalam hal ini yang berkewenangan untuk menangani itu, misalnya seperti di jalanan, Bapak Polisi yang menangani masalah perjalanan daripada turis ini harus betul-betul diperhatikan. Bagaimana menyikapi, menyiasati supaya kualitas turis atau pariwisata ini betul-betul menjaga, di samping menjaga kearifan lokal, menjaga hal-hal yang kita tidak inginkan. Contoh misalnya, dia mengendarai sepeda motor. Kalau sepatutnya dia pakai helm. Sepatutnya dia ditilang, kalau dia tidak pakai helm, ya ditilang. Sehingga tertib lalu lintas itu bisa berjalan dengan baik. Maka dari itu, berbicara masalah kualitas daripada pariwisata yang ada di wilayah Bali, khususnya kita di Kuta Utara, di Canggu, sering terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Arogansinya kalau kita bicara masalah kualitas. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa situasi ini tentu sangat mengganggu masyarakat lokal. Untuk itu, aparat terkait perlu memberikan pemahaman kepada wisatawan tentang tata tertib berlalu lintas. Maka dari itu, besar harapan saya, ya, aparat keamanan yang berkaitan dengan apa itu Pak Polisi, apa itu tenaga-tenaga yang menangani masalah kepariwisataan ini, berikanlah dia pemahaman, atau mungkin yang mempunyai rent-car itu, begitu dia akan menyewakan sepeda motornya, sekaligus dia harus diberikan helm, sehingga dia di jalan tetap mempergunakan helm. Helm kan salah satu daripada persyaratan untuk naik kendaraan sepeda motor. Eka Yana, Bali TV. Lanjut usia tidak menjadi batasan seseorang untuk beraktivitas. Itulah salah satu makna tersirat dalam tari Dadong Rerot yang menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat dalam mengungkapkan berbagai emosi seperti kegembiraan, kesedihan, atau harapan sebagai pesan moral, serta menjaga kearifan lokal. Keberadaan tarik ini menarik perhatian ribuan ibu-ibu Persit jajaran Korem 163 Wirasatya untuk menarikannya di lapangan Makorem Denpasar. Tari Dadong Rerot adalah sebuah tarian kreasi yang berasal dari Bali. Tarian ini sering ditampilkan secara massal, termasuk oleh kelompok lansia di Bali. Dengan gerakannya sering dianggap seru, bersemangat, dan lincah, kombinasi gerakan yang terinspirasi dari tari tradisional Bali dan gerakan senam menciptakan kesan dinamis dan energik. Sebanyak 1.192 orang penari dari ibu-ibu Persit jajaran Korem 163 Wirasatya untuk menarinya. Tarian ini juga bertujuan untuk melestarikan kesenian tradisional Bali, adat dan budaya, dan juga memperkenalkannya kepada generasi muda. Secara ringkas, tarian ini berfungsi sebagai media komunikasi budaya yang menghibur sambil menyampaikan nilai-nilai kehidupan dan kearifan lokal. Yaitu tarian Dadong Rerot untuk mempopulerkan tarian Dadong Rerot bahwa Provinsi Bali memiliki tarian kreasi yang bisa tersebar di seluruh Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi kearifan lokal. Tarian Dadong Rerot ini adalah suatu semangat seorang perempuan tua untuk pergi bersembahyang, harus berpakaian rapi, harus mempersiapkan dari jiwa yang bersih, sehingga kita fokus untuk memohon keselamatan, kebahagiaan lahir dan batin. Maka saya berharap ini menjadi tonggak sejarah di Bali, menarikan tari Dadong Rerot berjumlah 1.192 ini belum pernah terjadi, bahkan mungkin di Indonesia dan bahkan mungkin di dunia. Maka dari itu saya akan mensupport, dan saya terus mensupport terus untuk menggerakkan budaya tarian Bali yang sudah lama hilang, termasuk juga budaya-budaya tarian Bali yang akan muncul
Saya berharap ini tidak ditinggalkan. Selain sebagai hiburan bagi masyarakat, tarian ini menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat setempat dengan gerakan dan ekspresi yang jenaka, penyampaian pesan moral atau kritik sosial. Melalui karakter Dadong Rerot, nenek tua yang lucu dapat digunakan sebagai media untuk menyampaikan pesan moral, nasihat atau kritik sosial secara halus bagi penontonnya. Raiswantara, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu. Kami segera kembali dengan laporan catur permainan klasik yang tetap diminati anak-anak. Ngerti be, amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, Rogen. Awaknya hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awaknya nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, mula punya Nyai, pede ya Nyai. Ini pijat tangan lu, sakit lagi awak-awaknya. Apa? Mau pijat itu? Oh, mau pijat. Bawayan kayak di rumah, matajan, matuakan. Dan ini subane gelam kekini awaknya ini makatang lo, awaknya ini makatang. Awaknya sing kodak, awaknya sing hidang wak kenjang, sing hidang mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya berceramah, jadi presiden. Cuma sebelum lagi sih, kita nggak pakai. Kene be, kene ini awaknya makatang, awaknya bemerjati ngencadang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya di lulungi wayan. Ini, ayo kemarin jangan bicaranya nih lo. Ini siap bicarkan awaknya jangan beli, lagi saya nih jangan. Wah, si lagi gini ada ngorek tempe semangatnya kangon. Melarang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, basahkan beli lo. Pemelaan nih. Pemelaan, jangan nggak dikasat lagi sini. Apa dikasat lagi sini lo? Coba tinggalin. Nih di HP ini nah ada beli. Nak liu khasiatnya nih beli bati nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseliur, ematik, pegelinu, pila, kesemutan, bangcang sakit, pokoknya menggenap khasiatnya nih. Nih, mana gitu? Nih kan kenapa anaknya? Awaknya saya ketakona. Jadi awaknya bersehat. Ini awaknya bisa Nyai di kamar ini. Ya, aku asingnya. Asingnya Nyai, awaknya bersekali kakak lain Nyai. Beli. Baik. Jaga bayi re, jaga hatu re, mangga entek, stata ajak, mok sata, jaga kita, jaga bayi re. Sulingi pemangku peseraman tetap mengusahakan pendidikan moral. Budi pa peketing suko wibawo tan kewawo deneng pejah gereha astro gereha setri ngeten ya. Aneka tua eka tua swalaksana batara. Jadi alam niki seisen yang jagat niki sami kesusup oleh desang yang widi. Siwa bumi, ring bumi niki wenten batara niki. Sangat raga ngai mecaru kan ngidupang pertiwi di Bali buana bumi mengurip niki.
semangat meguli kota Paris adot ngibur tu sing ngelah pipis. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. Pemirsa, permainan catur kini semakin diminati oleh anak-anak. Selain melatih konsentrasi dan strategi berpikir, permainan ini juga menjadi sarana pendidikan karakter yang menyenangkan. Di tengah maraknya permainan digital, ternyata banyak anak-anak yang justru memilih permainan klasik ini. Dengan penuh konsentrasi, mereka tampak serius memikirkan langkah terbaik untuk mengalahkan lawan di atas papan 64 kota. Dalam kejuaraan catur umum yang diselenggarakan Partai Nasdem di Singaraja, tampak anak-anak beradu konsentrasi dan strategi dengan pecatur dewasa bahkan usia lanjut. Meski anak-anak, siapa sangka mereka justru mampu mengalahkan lawannya. Dio, siswa berusia 9 tahun ini salah satunya menyukai catur karena permainan ini sangat menarik dan menyenangkan. Ini ekstra catur di rumah, di sekolah, terus sama latihan di komputer, Chesscom. Kenapa suka sama catur? Karena menarik dan mudah untuk dipelajari. Hampir sama dengan Dewi, ibu dengan hobi bermain catur ini menularkannya kepada anak-anaknya. Menurutnya catur sangat bagus untuk anak-anak, mereka belajar fokus, sabar, dan berpikir ke depan. Teka-tekinya kita diajak gini nih berpikir gitu. Senang saja permainan berpikir seperti sebuah permainan saja gitu. Itu permainan belajar melalui proses belajar apa langsung dari tulisan? Kalau saya tahu sedikit-sedikit langkahnya terlebih dahulu, terus nih anaknya baru diajarin anaknya bisa, terus baru dijadikan pelatih. Dengan banyaknya anak-anak yang tertarik bermain catur, diharapkan olahraga ini dapat terus berkembang dan melahirkan pecatur muda berprestasi di masa depan. Yasri Yuli, Bali TV. Car Free Day, CFD atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor di kawasan Renon Denpasar digelar setiap hari Minggu. Tidak hanya menjadi sebagai sarana olahraga dan berekspresi bagi warga, melainkan juga ajang berburu berbagai kuliner. Setiap hari Minggu, kawasan pusat pemerintahan Provinsi Bali berada di kawasan Renon diberlakukan Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan. CFD Renon yang digelar mulai jam 6 hingga 10 pagi, ribuan warga yang datang kawasan ini melakukan olahraga. Seusai olahraga, warga tidak semua langsung pulang, melainkan menikmati makanan berbagai kuliner yang ada di pelataran parkir timur lapangan Renon. Ini membawa berkah bagi para pedagang kuliner, tidak hanya mencicipi beraneka ragam kuliner baik Nusantara maupun jenis luar negeri. Di sini beragam kuliner, minuman serta produk UMKM lainnya disediakan khusus bertempat di timur parkir lapangan Renon. Salah satunya yakni stand makanan lokal Paon Pancoran menyediakan menu soto iga bakso babi dan soto ceker bakso ayam. Stand makanan ini terlihat ramai dikunjungi pembeli. Satu porsi soto iga bakso babi harganya Rp20.000, sedangkan soto ceker bakso ayam harganya Rp15.000. Harga ditawarkan ini tentunya masih ramah bagi kantong kita ingin menikmati kuliner ini.
Bu Suni, salah satu penjual soto, mengaku setiap hari Minggu berjualan di Car Free Derenon dengan menggunakan bahan premium dan bahan pilihan serta bumbu khas tradisional Bali. Membuat soto ini setiap minggunya selama CFD laris hingga habis dibeli pelanggan sekitar 60 porsi. Selain itu dirinya menjual soto ini secara online dari rumahnya berada di Tukat Pancoran, Panjer, Denpasar. Berapa porsi? Habis 40 sampai 65 porsi. Ibu memang berjualan setiap minggu ini aja ya? Setiapnya sama online sih. Sementara salah seorang pembeli, Made Iwan, menyatakan setiap CFD ia bersama keluarga senang mencoba berbagai stand kuliner. Salah satunya soto iga babi dan soto ceker Paon Pancoran. Enak sih, yang sering juga beri, Pak. Enak, lembut gitu kan. Masakannya pas gitu, Pak. Mungkin memang setiap kesini berkeluarga. Iya, kan. Ini kebetulan keluarga semua lagi main ke Bali, Pak. Berbagai stand dan produk UMKM berada di kawasan CFD. Meski hanya setiap minggu berjualan, setidaknya memberikan manfaat dan pendapatan warga dengan berbagai usahanya. Momen CFD ini selain tempat berolahraga juga menjadi ajang berekreasi bagi warga Kota Denpasar. Winata, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Pemirsa, seputar Bali bersama Minyak Kapur Ganapati, Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Pradana Adiputra pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.